Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Jadid Official akan menampilkan lagi sebuah video. Tapi sebelum saya menampilkan videonya, saya akan bilang, ya, siapa tuh yang sering ngatain Kang Deddy musyrik? Ya, siapa tuh yang bilang Kang Deddy musyrik? Ya, ada yang bilang Kang Deddy musyrik segala macam, ya. Siapa sangka Kang Deddy Mulyadi membuat Kiai Imaduddin Al-Bantani bangga, orang-orang yang mana seperti beliau Kang Deddy Mulyadi, ya. Dan teman-teman simak video ini karena beliau Kiai Imaduddin menyampaikan hal-hal yang begitu penting yang bisa kita simak dan bisa kita cermati sebagai pemahaman yang sangat penting. Jadi kita simak dulu sama-sama, silahkan. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Jangan terlalu banyak mengambil jatah kepentingan rakyat itu. Kenapa? Kebutuhan dasar saja untuk jalan nggak kelar. Habis itu apalagi sekolah, pendidikan nggak kelar juga. Banyak SD yang mau roboh, nggak ada toiletnya, kadang nggak ada gurunya. SMP juga sama, SMA belum terbangun semua. Kenapa ini terlambat? Kita terlalu terlena hidup menikmati dana amil. Jadi sekarang Pak PLT Bupati, kalau Pak PLT Bupati, Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas sampai Kepala Kelurahan ingin disebut Islami, menurut saya umroh boleh, tapi keseringan tidak baik. Kenapa? Cukup sekali. Kenapa? Tugas kita bukan umroh tiap bulan, tugas kita bukan haji tiap tahun. Tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Kenapa? Kita lagi di depan Masjidil Haram, lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah kita berdoa seolah-olah soleh, tapi rakyatnya lapar sampai bunuh diri. Dosa kita sebagai pemimpin. Benar nggak? Benar nggak? Bekasi. Kenapa? Duitnya banyak. Benar gak? Duitnya banyak. Kenapa begini terus cara belanjanya yang salah? Karena cara belanjanya yang salah, maka ke Pak Bupati, ke Pak PLT saya ngajak, sejak saya bertemu, ayo kita rombak cara belanjanya, benerin ini duit, umumin ke rakyat tiap hari, kita punya duit sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian, tiap hari umumin, terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita, harus tahu.
Jalan beresin, jalan provinsi juga tadi ada yang posting. Tapi langsung saya jawab, saya bilang lagi persiapan dalam 20 miliar. Yang Cibarusa sudah kita siapkan 100 miliar lebih. Kita ingin yang jalan provinsi selesai. Jalan kabupaten, kabupaten duitnya banyak, nggak usah dikasih lagi. Bagaimana caranya? Rumah juga kebijakan. Gimana cara kebijakannya? Kita ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Yang ditulis Al-Qur'an, yang tidak ditulis hukum alam ini. Air itu datang dari Bogor. Kalau kita beriman kepada Allah, air datang dari Bogor. Bogor itu pegunungan, ya Bogornya jangan dibangun jadi hotel semua sama perumahan. Kalau Bogornya dibangun hotel semua, dibangun perumahan, air mau jatuh kemana? Maka air jatuh ke sungai, ke kali Bekasi, kali CBL. Ya kemudian di sepanjang jalan buang sampah ke rumah-rumah di pinggir terjadi pendangkal. Proyek keruk-keruknya bohong-bohong, cari untung dong. Karena di antara proyek yang gampang untungnya diantaranya proyek ngeruk sungai. Kalau proyek jalan ketahuan gitu, ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 km, kemudian kedalaman 5 km. Gimana ngukurnya? Lu nyemplung aja. Proyek ngeruknya keruk-kerukan. Habis itu gunungnya gundul, pendangkalan, sudah takdirnya habis itu di Bekasi juga begitu, sawah diuruk, bikin rumah. Rawa diuruk setu, bikin tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya mengizinkan. Lu berimannya sama siapa sih? Akhirnya giliran banjir, Pak Dede. Banjir, Pak Dede. Gimana Pak Dede ini banjir? Gimana ya, pasti giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dibongkar sama Pak Dedi dan Bupati banjir kagak mau, sungainya nggak mau dinormalisasi, banjir kagak mau, sawahnya diurukin, banjir kagak mau, gunungnya ditebangin, banjir kalau mau, hutan-hutan berubah jadi perumahan pemukiman. Ya pasti banjir takdirnya. Jadi kalau begitu kita ini beriman kagak? Kagak, pura-pura. Tanya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Kiai meneliti daripada nasab Ba'lawi ini. Sekarang saya jawab. Saya dulu husnuzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka, ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada.
Karena keturunan Nabi semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat, sampai keturunan yang ke-5, ke-6, sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri. Kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubra mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad ke-4 Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu. Akhirnya marah-marah sama saya. Di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya Kabib, sendalnya Kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hashim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hashim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti kenapa orang tua kita jarang kayak kita. Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. Hebatan orang tua kita jadi aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube jadi kita tahu orang-orang jahat. Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar ngaji di majlis, habis ngajar ngaji di majlis megangnya tasbih Allah 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 Allah, nggak megang-megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya, yang bisa ngebel aja.
Betul nggak? Lah inilah, jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah, itu nggak bakal kena doktrin Habib itu. Iya, oke, jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Orang-orang yang ngatain Kang Deddy Mulyadi tanpa sadar bahwasannya Kang Deddy Mulyadi sudah mencapai tingkat yang tidak disangka-sangka dengan orang-orang, ya. Dari pidatonya, ceramahnya Kang Deddy Mulyadi, wow, siapa sangka gitu. Kok bisa ada yang bilang Kang Deddy musyrik atau segala macam, ya, tanpa memikirkan ulang secara logika, secara pemikiran yang akal sehat, ya. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman dan respon teman-teman, ya. Mungkin berbeda-beda pendapat teman-teman dan respon teman-teman, tapi kita tetap saudara. Jadi itu saja teman-teman dari saya, channel Syedid Official. Apabila salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang saya lontarkan, salah apa yang saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya tutup videonya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sebelum saya tutup videonya dan saya ulangi, mohon maaf dan sebanyak-banyaknya dan terima kasih sebanyak-banyaknya.